Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hatchback dulu ini mobil yang sangat legendaris. Dengan desain yang stylish, dipakainya praktis, dan harganya ekonomis. Membuat banyak orang suka dengan mobil ini sampai-sampai banyak digandrungi anak muda sehingga untuk dimodifikasi dan dipakai di ajang balap. Namun berbeda sekarang, hatchback seperti sudah mulai ketinggalan zaman. Bahkan bisa dibilang hampir punah karena banyak pendatang baru yang bukan pesaing langsung seperti Toyota Yaris ataupun Honda WRV. Nah, lantas apakah yang menyebabkan hatchback ini menjadi punah dan tidak dilirik lagi? Ikuti video ini sampai habis. Oke, sebelum kita bahas apa yang membuat hatchback ini mulai dalam tanda kutip punah, kita bahas dulu kenapa mobil ini dulu begitu disukai banyak orang. Alasan pertama adalah posisi berkendaranya. Mobil hatchback itu cenderung punya posisi berkendara yang gak ribet, praktis, dan bisa masuk ke berbagai postur orang. Posisinya sangat sporty, duduknya ditopang. Contoh kita lagi bawa Yaris di sini ya. Posisi duduknya nyaman. Kaki tertopang dengan baik, joknya udah semi bucket seat. Walaupun pengaturan setirnya ini baru bisa tilt aja, belum teleskopik. Tapi karena mobil hatchback itu kan ya pasti dimensinya kecil, nggak gede. Jadi mau postur tubuh kalian mungkin agak mungil atau agak tinggi, agak besar, itu nyetir di sini tuh dapat aja gitu posisi berkendara yang pas. Visibilitasnya juga enak, ke belakang enak. Dan posisi berkendara yang hatchback ini kan dia rendah. Jadi kita berasa napak jalan gitu. Jadi ngebawa mobil ini otomatis lebih pede aja gitu. Makanya kalau orang baru belajar mobil, biasanya kan belajar mulai dari mobil kecil dulu. Itu karena alasan-alasan ini kan nggak mungkin orang baru belajar mobil dikasihnya langsung Fortuner gitu yang gede. Ya takut, dia belum ada feelingnya, takut nyerempet, takut apa. Nah, kalau bawa hatchback itu kesannya gampang dan mudah kita dikendalikan karena memang bodinya kecil, didukung dengan posisi berkendara yang nyaman juga untuk kebanyakan orang termasuk pemula. Makanya mobil hatchback sempat populer banget di zamannya. Nah, untuk mobil video kali ini kami juga nggak fokus di mobilnya, tapi lebih ke jenisnya. Jadi nanti di depan kita juga akan ada bahas mobil-mobil hatchback lainnya. Mungkin ada Honda Jazz, mungkin ada Mazda 2, dan mungkin ada Baleno juga. Untuk di Yaris ini sih posisi berkendaranya yaitu tadi, dia baru bisa tilt aja, belum teleskopik. Pengaturan joknya sudah lengkap, maju mundur, senderannya sudah bisa diatur, dan termasuk kalau kalian mau lebih tinggi lagi joknya atau lebih rendah itu bisa diatur, ada pompanya di sini. Dan untuk posisi armrest sebelah kanan sudah ada, sebelah kiri juga sudah ada konsol boxnya. Jadi sudah menopang lah, udah cukup oke lah ini Toyota Yaris. Oke, hal kedua yang disukai oleh orang-orang tentang berkendara di hatchback ini adalah suspensi dan handlingnya yang asik. Asik loh ya, bukan nyaman kayak MPV tapi asik. Kita coba tes kecepatan 50. Tuh, dia mobil kecil, ground clearance pendek, tapi bantingannya bisa empuk kayak di Yaris ini. Kalau beda-beda tiap hatchback sih ya. Kalau Honda Jazz dia lebih keras dari ini. Mazda 2 dia bisa dibilang lebih nyaman dari ini. Nah, Baleno juga empuk. Nah, tapi ya gini, kita lewatin speed bump yang kasarnya bukan main ini, tapi tetap enak-enak aja gitu loh. Padahal ini mobil di berbagai pabrikan ya, ini salah satu termasuk mobil entry levelnya lah ya, satu level di atas city car-nya. Masih bukan yang top of the line-nya, tapi kita udah dapat rasa berkendara atau spesifiknya suspensinya yang bisa menyesuaikan preferensi kita gitu loh. Kalau kalian mau cari yang empuk kayak gini, Yaris bisa jadi opsi, Baleno bisa jadi opsi. Kalau kalian mau cari yang agak sporty rasanya, kalian bisa opsi ke Jazz karena itu juga salah satu yang paling terkenal untuk suspensinya ya, banyak dipakai di kancah balap nasional juga. Dan kalau kalian mau yang berasa premium, kalian bisa ambil Mazda untuk merek Jepangnya. Nah, tapi nggak cuma suspensinya yang membuat rasa berkendara si hatchback ini asik, tapi juga handlingnya. Yuk kita coba. Nah, ini untuk handlingnya ya. Set tuh. Handling ya, kalau bicara handling sih dalam segmen hatchback Yaris bukan yang terbaik memang ya. Menurut kami yang terbaik dipegang Honda Jazz, Mazda 2 juga asik.
Kalau Yaris memang bukan yang terbaik, tapi memang dia lebih empuk daripada Honda Jazz suspensinya. Tapi intinya kalau yang namanya hatchback ini kita kayak testing tuh sat ya, dia sat gitu ya. Kalian mau tiba-tiba banting kanan, pede, mobilnya kayak nggak lari gitu. Jadi pengendaliannya full ada di kalian 100%. Jadi ya enak, beda dengan MPV atau SUV yang kalau kalian kiri kanan dia limbung karena dia tinggi. Kalau hatchback dia karena pendek ground clearance ya, jadi rasa pengendalian tuh fun gitu loh, seru. Asik kalau kalian bermanuver di jalanan gitu loh. Ya pokoknya ini yang buat rasa berkendara si hatchback ini asik lah. Posisi berkendaranya menopang, support, mobilnya asik. Jadi nggak heran kalau waktu itu hatchback ini banyak disenangi sama orang-orang, terutama di kalangan anak muda atau yang emang pengen mobil yang praktis aja gitu loh, yang nggak susah dikendarain tapi juga asik. Nah, inilah hatchback tujuan. Dan hal ketiga yang menjadi keunggulan hatchback ini adalah hal yang kita nggak bisa rasakan ketika kita duduk di kursi pengemudi atau ketika menyetir. Karena keunggulan ini tidak mungkin orang sangka-sangka, yaitu akomodasinya, terutama bagian kapasitas bagasinya. Seperti ini contohnya, Toyota Yaris punya kapasitas bagasi yang mampu menampung 441 liter daya tampungnya. Ini adalah kapasitas daya tampung terbesar di kelasnya, sekaligus ngalahin Race ataupun Honda WR-V yang merupakan mini SUV crossoveran, tapi dia lebih besar. Kalau dibandingkan Jazz, dia juga masih lebih unggul, hanya saja Jazz memang punya fitur Ultra Seat yang bisa memperluas lagi kapasitas bagasi dengan melipat jok baris 2. Nah, walaupun kalau Yaris unggul di daya tampungnya yang sangat besar, kalau Jazz itu sebagai hatchback dia unggul di akomodasi seperti cup holder dan lain-lain yang sangat banyak sehingga praktis. Jadi mobil hatchback ini walaupun dia kecil dari segi ukuran, tapi karakteristik mobil hatchback ini dia nggak mau ngerepotin pemiliknya. Walaupun yang kecil, dia bisa mampu menampung daya tampung yang banyak, dan juga dia nggak akan ngeribetin kalian, dimana cup holder dan tempat-tempatan itu banyak juga di dalam situ. Percayalah, mobil dengan penempatan cup holder atau kompartemen yang sedikit itu ngerepotin kalian pasti. Karena kita hidup di zaman gadget, dimana gadget kita juga banyak sekarang. Jadi hatchback ini adalah walaupun dia kecil dan dimensi yang nggak sebesar crossover yang sekarang bikin mereka punah, tapi sebenarnya mobil-mobil ini juga memiliki keunggulan yang memang membuat mereka pada zamannya itu banyak diincar oleh orang-orang. Yang selama ini kita bahas, posisi berkendara nyaman, rasa berkendara pun asik, dan dia juga surprisingly praktis, terutama dalam hal bawa-bawa barang, baik itu kompartemen depan ataupun luas bagasinya. Kita udah bahas 3 hal yang kami suka dari hatchback atau kenapa hatchback ini dulu laris pada masanya. Sekarang barulah kita masuk ke pembahasan video ini, yaitu kenapa sekarang hatchback mulai ditinggalkan. Dan alasan pertama dan yang paling jelas adalah ground clearance-nya. Walaupun ground clearance ini memberikan beberapa dampak positif yang seperti udah kita bahas sebelumnya, tapi ground clearance juga punya sisi negatif atau sisi nggak enaknya yang membuat mobil ini tuh terasa nggak praktis. Kalian tahu sendiri, hatchback itu ground clearance-nya pendek, mirip seperti sedan. Dan kalau untuk Yaris ini kalau nggak salah di 130 mm, gue lupa berapa, dia juga adalah salah satu hatchback di kelasnya yang ground clearance-nya paling rendah, terutama dibandingkan rival abadinya Jazz yang ground clearance-nya lebih tinggi. Nah, ground clearance yang pendek ini tentu membuat kita kalau ngelewatin berbagai jalan dengan kondisi tertentu, misalnya tanjakan tinggi yang sedang ada di depan kita ini, itu akan ngerepotin. Karena kita takut mobil kita gasruk, ketemu polisi tidur tinggi dikit gasruk, ketemu lubang dalam dikit gasruk. Itu emang gasruk itu nggak seberapa mungkin diperbaikin, tapi denger itu sakit dan males juga kalau kita setiap ngelewatin jalan itu kita harus repot gitu loh. Nah, kita akan membuktikan repotnya punya mobil dengan ground clearance pendek ketika berhadapan dengan kondisi jalan yang seperti ini. Kita langsung buktikan saja. Oke, sekarang kita lagi mau coba nih maju ke tanjakan yang sangat curam. Ini kondisi jalan juga agak ramai nih karena di jalur perumahan ya. Tapi kita nggak apa-apa, kita pelan-pelan kok. Kita tetap mengutamakan keamanan. Ini kita coba lurus dulu. Aduh, tapi takut mentok. Mentok gak? Lanjut. Kanan. Kiri, oke. Oke, sekarang kita lagi mau coba turunan. Kita tuh takut mentok bawahnya gitu, karena ini tajam kali. Lurus.
Kanan, kalau nggak mentok ya. Lurus. Jauh. Kiri. Percayalah ini kalau kalian walaupun udah jago nyetir dan feeling kalian dapat, tapi ketika kalian lewatin turunan curam kayak gini, kalian juga pasti ngeri. Hal kedua yang membuat hatchback punah adalah dimana pesaing-pesaingnya sekarang yang mengambil dari basis SUV, itu kalian udah tahu sendiri dalamnya pasti lega. Bukan hatchback sempit, tapi yang namanya hatchback disandingkan dengan SUV, ya pasti dia kalah dari segi kelegaan, terutama baris 2-nya, dimana baris 2 mobil rata-rata titik joknya itu lebih tinggi dibandingkan jok depan. Apalagi jok depan masih bisa diatur, makanya jok depan ini terutama pengemudi dia lebih fleksibel untuk menyesuaikan berbagai postur tubuh. Beda dengan jok baris 2 yang udah fix, senderannya juga mayoritas udah fix, nggak bisa diatur lagi. Jadi kalau kita dapetnya tegaknya segini, mau lebih rileks lagi nggak bisa. Nah, kalau di Yaris ini kita bandingkan di Yaris saja karena kita lagi pakai mobil contoh Yaris. Kita dapat legroom sekitar segini. Hampir 1 jengkal lah. Kalau kita kaki begini, kita kakinya agak nggak ke support bagian sini ya. Kalau selonjoran ya masih bisa sih untuk orang dewasa, walaupun yang sini sekarang gantung. Masih cukup luas lah. Nah, untuk headroom kita hanya dapat sekitar 1 kepal tangan. Nah, ini kita akan bandingkan dengan mobil Toyota Race sebagai mobil crossover yang mengancam eksistensi hatchback zaman sekarang. Kita akan bandingkan lebih lega mana. Sebenarnya nggak usah dibandingkan, kita udah tahu. Lebih lega Race pastinya. Cuman sebagai kalian penonton, kalian harus diberi visualisasi yang akan permudah kalian, karena ini juga pasti salah satu faktor yang berpengaruh ketika kalian pengen beli mobil. Kelegaan atau kenyamanan penumpang baris belakang itu juga pasti salah satu hal yang harus kalian perhatikan, bukan? Nggak heran sih orang pada beralihnya ke mobil ini, karena memang kalau dari segi kelegaan dan kenyamanan ya duduk di baris 2 Race masih bisa dibilang lebih lega dibandingkan hatchback yang dulu berjaya pada masanya. Dan hal ketiga yang membuat mobil hatchback ini mulai ditinggalkan adalah karena harganya yang tidak sebanding dengan fiturnya, terutama jika kita bandingkan dengan pendatang baru yang sebenarnya bukan kompetitor langsungnya seperti Race ataupun Rocky dan lain-lainnya ya. Nah, kalau kita lihat harganya, ini menarik. Hatchback yang sudah mulai punah seperti Honda Jazz sudah nggak dilanjutin lagi, penjualan wholesale Mazda 2 ataupun Yaris juga nggak segacor dulu gitu ya. Tapi harganya tuh masih terbilang lumayan tinggi jika kita bandingkan dengan mobil-mobil baru seperti Toyota Race atau Honda WRV ataupun lainnya di kelasnya. Kalau kita beralih ke pasar secondnya, di tahun yang sama mereka masih memiliki harga yang kurang lebih mirip. Di mungkin sekitar kalau 2021 gini Yaris mungkin 200 jutaan, Jazz juga masih 200 jutaan walaupun udah discontinue, sedangkan Race itu juga bisa 200 jutaan, bahkan mungkin bisa di bawahnya tergantung tipe lagi ya. Jadi intinya gini, secara harga mereka ini mirip, tapi jika kita lihat dengan fiturnya, ini dia berbeda. Contoh, ini kita di Yaris tipe tertinggi, tipe GR tipe tertinggi. Dia udah ada start stop engine, audio steering switch, AC digital, electric mirror, jok masih full fabric. Kalau kita pindah ke Race GR, sudah start stop engine juga, udah ada audio steering switch juga, AC pun sudah digital, joknya sudah combination leather seat, ada Ambroid GR-nya juga di sini, logo GR, dan odometernya udah full digital. Itu soal fitur hiburan. Kalau fitur keselamatan, yang fitur keselamatan paling lengkap kalau di Yaris ini dia punya 7 airbag. Nah, sedangkan kalau di Race, walaupun dia tipe tertingginya nggak punya 7 airbag, dia punya TSS. Sensor-sensor yang ngebantu kita, baik itu ada blind spot monitor, ada adaptive cruise control yang asik bisa bikin lepas gas, ada juga yang bisa membuat rem otomatis jika ada objek di depan. Yang jelas itu jauh lebih canggih dibandingkan Toyota Yaris ataupun Honda Jazz. Memang Mazda 2 juga sempat sudah punya teknologi sensor-sensor tersebut, tapi ya kita tahu Mazda 2 itu wholesale atau penjualannya nggak sekencang Race, Yaris ataupun Jazz.
Jadi dia agak kurang relevan karena dia punya segmen tersendiri lah ya. Walaupun sekarang juga udah mulai punah juga, penjualannya juga sudah mulai turun ketika baru, bahkan pabrikan Mazda-nya aja tidak memberikan facelift atau generasi terbaru dari Mazda 2 yang udah kita kenal selama lebih dari 5 tahun. Nah, jadi intinya sih dengan harga yang kurang lebih sama, terutama di pasar second ya, karena kami showroom mobil second, kami bandingkan dari segi harga second, kalian mendapatkan dua mobil yang menawarkan perbedaan yang cukup signifikan. Mulai dari fitur yang tadi kita udah bahas, kepraktisan yang tadi kita udah bahas, sampai kenyamanan penumpang belakang. Gak heran kalau mobil hatchback ini yang dulu masuknya ke semua segmen yang luas, semuanya suka, tapi sekarang kini menjadi lebih segmented aja. Yang memang mau merasakan segala keunggulan hatchback dan cinta, ya tetap masih tersedia hatchback dan memang masih layak untuk dimiliki. Namun untuk masyarakat luas yang hanya perlu mobil sebagai kendaraan sehari-hari, mungkin di zaman sekarang memang kita sudah saatnya beralih ke SUV kompak seperti Race ataupun WRV dan lainnya, karena keunggulan yang sudah kami bahas tadi lebih menguntungkan untuk dipakai di zaman sekarang. Jadi itulah 3 hal yang membuat hatchback dulu laris zamannya dan sekarang kurang diminati karena banyak pesaing baru di kelas mobil. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan tulis opini dan pendapat kalian masing-masing di kolom komentar. Itu hanya opini kami. Dan buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut ataupun berbagai mobil pilihan lain yang ada di Formula Motor, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripclass.com dan juga follow Instagram kami di @formula_motor dan berbagai sosial media kami lainnya yang bisa kalian ikuti untuk mengikuti terus update dari kami. Oke friends, segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.